Halo Sobat IMC dimanapun Anda berada, kembali lagi di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan kali ini tentunya masih bersama Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Beliau juga ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dokter, Halo, senang Fi. sekali bisa ketemu lagi. Iya. Apa kabarnya hari ini dok? Baik. Baik ya dok ya. Hari ini tema kita atau topik kita adalah tentang tuba atau saluran telur kalau orang awam bilangnya ya. Nah, di dalam tuba ini kan ada istilah hidrosalping, lalu tuba non paten gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu apa itu hidrosalping dok? Iya. Hidrosalping adalah kondisi kerusakan tuba permanen di mana tuba ini berisi cairan infeksius yang menyebabkan tuba membengkak dan merusak sel-sel bulu getar yang ada di dalam tuba. Seperti yang kita ketahui, sel-sel bulu getar yang ada di dalam tuba ini berfungsi untuk transport sperma dan sel telur. Sehingga pada kondisi hidrosalping, tentunya sel-sel bulu getar ini sudah rusak dan tuba tidak bisa berfungsi normal kembali. Oke, sehingga mungkin sperma yang masuk tidak bisa tersalurkan dengan baik gitu ya? Iya. Oh oke dok. Nah kalau tuba non paten dok? Nah, kalau tuba non paten berarti saluran telur yang mampet, tertutup, tersumbat. Iya. Itu penyumbatannya biasanya karena apa tuh dok? Penyumbatan sebagian besar karena infeksi. Ya, kadang-kadang infeksi kan tidak diketahui. Ya, bisa karena infeksi. Oke. Nah, berikutnya kalau mekanisme keduanya ada hubungannya dengan fertilitas itu bagaimana dok? Ya, jadi kondisi hidrosalping kan saluran telur ini kan fungsinya untuk tempat pertemuan sperma dengan sel telur. Ya, kalau sperma dengan sel telurnya tidak bisa bertemu karena kondisi hidrosalping, akhirnya ya sulit hamil. Ya, kalau kondisi ini dijumpai pada satu tuba, mungkin masih bisa coba hamil alami dengan tuba yang sebelahnya. Tetapi kalau mengenai kedua tuba, ya sama dengan tuba non paten, ya kalau kondisi mengenai kedua tuba, berarti cara hamilnya harus dengan bayi tabung. Oh oke. Tidak bisa diatasi lagi dengan cara lain gitu ya dok ya kalau keduanya? Bisa dicoba sebetulnya. Jadi masing-masing agak berbeda penata laksanaannya ya, satu persatu dulu ya Vi ya. Baik. Kalau pada kondisi hidrosalping, biasanya dokter ahli fertility akan menganalisa, melihat. Yang pertama dilakukan itu USG transvaginal untuk melihat seberapa besar pembengkakan pada hidrosalping ini. Kalau pada saat USG, hidrosalpingnya tidak terlihat, berarti hidrosalpingnya belum parah. Oh oke. Ya, hidrosalping ringan namanya. Nah, berikutnya pemeriksaannya adalah HSG. Dilihat apakah tuba paten atau non paten, terbuka atau tersumbat maksudnya. Pada kondisi tuba yang masih terbuka, hidrosalping ringan bisa dicoba hamil alami bahkan sampai tahap inseminasi. 1 tahun lah jangkanya, paling lamanya ya. Tapi kalau tidak hamil-hamil juga dengan promil alami dan inseminasi tadi, berarti next step-nya harus bayi tabung juga pada kondisi hidrosalping tadi. Tetapi kalau pada pemeriksaan dijumpai hidrosalping yang berat itu lebih dari diameter tuba itu lebih dari 2,5 cm, berarti next step-nya harus langsung diangkat, operasi. Operasi bisa pakai laparoskopi juga. Jadi tanpa nyeri, ya. Untuk mengangkat saluran telur ini yang beratnya tingkat derajat keparahannya itu berat, ya. Karena kenapa? Karena saluran telur jika sudah bengkak dan berisi cairan infeksius ini akan mengalir, mencemari rongga dalam rahim. Ya. Jika embrio masuk di situ, dia tidak bisa menempel, ya, tidak bisa berimplantasi di situ karena terguyur terus, ibaratnya terguyur terus tuh oleh cairan infeksius yang berasal dari tuba, ya. Jadi hidrosalping jika berat harus diangkat lewat operasi dan next step-nya langsung bayi tabung.
Oke, dan penanganannya memang harus dengan operasi atau ada cara lain dok? Mungkin terapi atau yang lainnya gitu? Kalau hidrosalping tidak bisa lagi dengan terapi. Dulu orang menterapi dengan diatermi, pemanasan ya. Pemanasan disertai suntikan antibiotik. Tetapi penelitian terbaru menyatakan tidak ada evidence base-nya mengenai angka keberhasilan diatermi. Jadi tidak pernah kita lakukan lagi untuk kondisi hidrosalping. Kalau kondisi tuba non paten sebetulnya bisa dicoba dibuka ya. Kalau kondisi non patennya tidak parah, kita bisa coba buka dengan gabungan antara hysteroscopy dan laparoskopi. Hysteroscopy dengan memasukkan tubal kanul ya dari muara tuba langsung didorong ke arah bagian luar. Tuba itu kan panjang. Kita masuk dari sini rongga dalam rahim ya, kemudian tubal kanul sampai ke ujung, sampai mentok lah ya, tanpa merobek tuba tentunya. Kemudian dicek lewat laparoskopi ya, apakah setelah itu methylene blue atau spill zat warna birunya keluar atau tidak dari tuba untuk memastikan kondisi tubanya sudah paten atau belum. Sekalian membuka perlengketan yang ada di ujung tuba, bisa dengan laparoskopi. Jadi harus gabungan hysteroscopy laparoskopi. Tetapi harus disadari penuh, tindakan ini angka keberhasilannya hanya 30% untuk membuka saluran telur. Kalaupun terbuka, Anda harus hamil dalam jangka waktu 1 tahun karena bisa tertutup lagi. Oke. Jadi ini seperti endometriosis juga ya dok ya. Jadi bisa datang kembali nanti masalahnya. Seperti itu, harus cepat-cepat ya. Iya, intinya begitu tuba terbuka, kalau sudah dibuka lewat operasi, segeralah kehamilan ya harus dikejar. Karena kondisi ini biasa tidak bertahan lama. Baik, dan dok kalau misalnya pasien yang mengalami masalah seperti ini, hidrosalping dan juga tuba non paten, ada yang dirasakan nggak sih dari pasiennya atau memang tanpa keluhan? Tanpa keluhan. Keluhannya cuma satu, nggak hamil-hamil juga, sulit hamil. Oke, jadi kalau misalnya memang keluhannya adalah mungkin tidak hamil-hamil setelah menikah lama dalam jangka waktu yang lama, sudah bisa diperiksakan seperti itu ya dok ya. Nah, lalu kalau misalnya pasiennya ingin hamil, proses apa yang harus dilalui setelah masalah hidrosalping dan tuba non patennya selesai? Yang jelas ikut program hamil, datang ke dokter ahli fertility. Ya, jangan melakukan program hamil sendiri-sendiri, maksudnya suka-suka gue. Jadi tidak fokus dan tidak terarah ya. Jadi datanglah ke dokter ahli fertility, ikuti panduannya. Promil akan berjalan sesuai dengan kondisi suami istri, pasangan masing-masing. Tentunya akan dilakukan pemeriksaan dasarnya. Bisa dicek di YouTube channel saya episode 14 tentang bagaimana program hamil akan berjalan. Oke, seperti itu ya dok. Wow, jadi kalau datangnya ke dokter Caroline ini bisa sekaligus ya. Karena kan memang dokter Caroline selain juga bisa mengatasi permasalahan hidrosalping dan juga tuba non paten, nanti kalau misalnya mau program hamil juga bisa dilanjutkan kembali dengan dokter Caroline ya. Betul. Oke dok, untuk menutup mungkin ada yang mau disampaikan nih untuk Sobat IMC mengenai hidrosalping dan juga tuba non paten. Oke, jadi buat pasangan infertilitas yang mengalami masalah tuba, segeralah datang ke dokter ahli fertility untuk dicek pertama-tama bagaimana tingkat keparahan hidrosalping atau tuba non paten ini. Dan setelah diketahui, akan didiskusikan oleh dokter ahli bagaimana next step-nya. Apakah masih bisa diterapi dengan operasi dan yang lainnya, atau langsung bayi tabung. Ya, jadi yang penting datang ke dokter ahlinya dulu. Nah, yang penting datang ke dokter ahlinya dulu dan jangan takut ya. Karena kalau dengan dokter Caroline ini kan sangat penjelasannya sangat jelas sekali. Lalu juga bisa menghilangkan rasa takut kita sebagai pasien pastinya ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak dokter Caroline untuk waktunya di kesempatan kali ini. Luar biasa kita sudah mendengarkan penjelasan dari dokter Caroline dan tentunya terima kasih untuk Sobat IMC yang sudah menyaksikan YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Nanti kalau mau yang lebih jelas lagi bisa cek episode-episode sebelumnya dan juga bisa cek sosial media dari Dr. Caroline yang sudah kami tampilkan di layar. Kalau begitu sekali lagi terima kasih dan sampai berjumpa di episode berikutnya.